Pasca dinyatakan menyimpang dari syariat tentang zakat, infak, wakaf, dan sedekah, mantan pasien UGB ramai-ramai datangi rumah dan tempat praktik. Semua berbondong-bondong meminta ganti rugi hingga ratusan juta rupiah. Lalu benarkah pengobatan Ustadz Guntur Bumi terancam ditutup dan diusir oleh warga? Pasca Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan ada penyimpangan dalam praktek pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi atau UGB Rabu lalu, kemarin mantan-mantan pasien yang lainnya berbondong-bondong datangi rumah dan juga tempat praktek pengobatan UGB di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Mereka semua menuntut dikembalikan uangnya saat berobat dulu. Dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah sesuai dengan uang yang telah mereka serahkan saat berobat. Saya sih pengennya yang penting uang saya yang udah saya keluarin itu bisa kembali gitu aja, karena itu kemarin saya membayar itu nyarinya juga susah luar biasa kan. Kalau cuma 7 juta waktu itu oke lah, saya bisa. Tapi yang kedua yang dia bilang 25 juta nih harus segera, dia bilang kan gitu. Kalau enggak nanti ini kemana-mana nih kalau enggak segera dibayar. Bisa ke anaknya, bisa ke istrinya, bisa ke keluarganya kan gitu. Bilangnya dia kan misalkan hari ini saya datang, besok harus dibayar, sandatnya bisa ke keluarga yang lain, bukan ke bapak aja. Saya komplainnya karena saya kurang merasa dirugikan aja. Merasa dirugikan, kita kenapa mau merugikan, kita merasa dirugikan. Dan satu, kalau bisa duit kita pulang. Iya, karena kan memang suami saya juga masih sakit dan masih harus berobat panjang. Dan tuh 20 juta gitu utang pinjem sama orang. Kita juga bukan orang mampu yang cuma ngeluarin duit segitu. Udah gitu, kita juga masih punya tanggungan utang ke sana kemari. 15 juta. Sampai sejauh ini sudah dikembalikan semua atau? Oh belum, tapi tadi pihak UGB sudah sepakat dengan saya secepatnya akan diselesaikan. Kami tidak pernah ketika melakukan ruqyah syariah lalu kemudian meminta sedekah dari yang diobati oleh Rasul SAW. Sahabat pun tidak demikian dan ulama-ulama salaf pun tidak seperti itu. Nah ini yang harus diluruskan. Jadi kita minta pemahaman para masyarakat harus cerdas, jeli, cermat, dan pandai-pandai untuk melihat fenomena. Sebelumnya MUI telah menyatakan bahwa praktek pengobatan yang dilakukan UGB menyimpang dari segi syariah, khususnya dalam hal zakat, infak, dan sedekah, sehingga perlu diluruskan. UGB yang biasanya tampil ceria dan banyak mengumbar kata terlihat lebih banyak menunduk ketika berada di kantor MUI. Tak bisa lagi berkelit, UGB yang memiliki nama asli Muhammad Susilo Wibowo ini berjanji akan bertanggung jawab terhadap pasien yang merasa dirugikan. Tapi di bidang syariah itu ada kesalahan dan ada penyimpangan. Pada tingkat praktek pengobatannya, UGB ada beberapa hal yang kurang tepat, yang menyimpang dari syariah. Yang pertama berkenaan dengan istilah zakat, infak, dan sedekah. Nah, 3 hal berkenaan dengan terminologi atau istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini, kami memutuskan bahwa dalam hal ini UGB melakukan penyimpangan terhadap syariah, sehingga perlu diluruskan. Malang tak bisa ditolak, mujur tak dapat diraih. Nasib UGB seakan dilipat oleh keadaan. Pasca keluar pernyataan MUI, tempat prakteknya pun terancam ditutup bila dalam 6 bulan suami Puput Melati ini tidak memperbaiki penyimpangan dalam praktek pengobatannya. Para korban memang menuntut padepokan pengobatan UGB ditutup. Bukan hanya para korban, warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan di sekitar padepokan UGB juga resah. Mereka merasa terganggu. Akhirnya, pemilik rumah yang dijadikan padepokan tak mau lagi memperpanjang kontrak rumahnya. Rumah ini disewa oleh UGB selama kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. Dari tahun berapa mulai? 4 tahun dari 2010 ya. 2010. Dan saat ini? Sekarang udah mau dialihkan untuk penyewa lain. Memang sudah habis, dia sepertinya udah mendapat tempat lain juga. Dari pemilik tidak boleh diperpanjang. Memang para warga yang berobat di sini merasa keberatan iya. Terus warga di sini juga rasa resah gitu karena perobatannya ini nggak murni dengan apa yang diinginkan orang-orang. Itu kan katanya pengobatan itu kan harusnya kan katanya nggak ditentukan ya kan. Kalau di sini kan daftar aja udah 500.000, itu baru daftar. Malam juga rame di sini, jadi orang berobat itu kan
sampai jam 12. Ya pokoknya ya hiruk pikuk di sini gitu loh, warga yang bukan yang berobat doang. Jadi mungkin grup-grupnya si siapa namanya itu Guntur Bumi itu. Warga keberatan ya waktu itu karena suara-suara itu ya, suara-suara yang waktu mereka seperti orang katakanlah seperti kesurupan itu ya. Itu kan teriak-teriak itu. Saya pernah suatu hari menemuin si Pak Guntur untuk keluhan ini saya sampaikan, pertama mengenai suara-suara itu, lalu lintas itu kan, tapi akhirnya lalu lintas bisa diatur ke tempat prakteknya dia situ. Nah, kalau suara saya sarankan sama si Pak Guntur supaya dia dibikinlah kedap suara. Nah, dia bilang, oh iya ya kalau gitu dia akan bikin supaya tidak mengganggu lingkungan. Kami para korban dengan UGB telah memberikan sebuah batasan-batasan 5 hal yang juga tidak boleh ditafsirkan berbeda dan tidak boleh ditawar-tawar. Artinya apa? Penutupan itu adalah hukumnya bagi kami wajib. Masa dia pembinaan sudah dinyatakan nanti halal, pengobatan itu sesuai dengan syariah, itu adalah urusan dia dengan Majelis Ulama sebagai pembina. Nah, kami tidak menutup dan tidak memberi nasihat untuk ditutup. Silahkan diteruskan dengan baca-bacaan yang maksyurah itu yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan teruskan, tetapi praktek pengobatan dari aspek zakat, infak atau pelayanan kepada masyarakat untuk diperbaiki. Menghadapi pernyataan MUI dan para korban yang menuntut ganti rugi hingga ratusan juta rupiah, UGB seakan tak berdaya. Ia akhirnya mengaku salah dan meminta maaf. Benarkah pengobatan UGB sesat? Lalu bagaimana kabar kelanjutan rujuknya dengan Puput Melati? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Ustadz Guntur Bumi atau UGB mengaku bersalah dan meminta maaf. UGB pun nyatakan siap melakukan taubatan nasuha. Tetapi benarkah tempat pengobatan Ustadz Guntur Bumi dinyatakan tidak sesat? Lalu bertubi-tubi ditimpa masalah, bagaimanakah kabar rujuknya dengan sang istri Puput Melati?